Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Laras Pramukti dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pendidikan Akuntansi. Di sini, saya akan membantu Pak Sandi untuk menyampaikan materi praktikum akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang dokumen transaksi perusahaan manufaktur. Untuk kesempatan ini kita akan belajar beberapa materi. Yang pertama, mengenal perusahaan manufaktur yang terdiri dari pengertian perusahaan manufaktur itu sendiri, kemudian karakteristik perusahaan manufaktur, fungsi perusahaan manufaktur, dan contoh perusahaan manufaktur. Yang selanjutnya yaitu dokumen transaksi perusahaan manufaktur yang terdiri dari kegiatan perusahaan manufaktur dan jenis dokumen perusahaan manufaktur. Langsung saja, A. Mengenal perusahaan manufaktur. Ini yang pertama, pengertian perusahaan manufaktur. Manufaktur berasal dari bahasa Latin manufactus yang berarti dibuat dengan tangan. Kata tersebut muncul pada tahun 1683. Manufaktur secara luas memiliki arti sebagai proses mengubah bahan baku menjadi suatu produk. Proses yang dilakukan meliputi perancangan produk, pemilihan material, dan tahap proses produk tersebut dikerjakan. Perusahaan manufaktur ini termasuk cabang industri yang melibatkan mesin, alat, dan tenaga kerja yang kegiatannya melakukan pengubahan bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dijual. Selanjutnya yang kedua, fungsi perusahaan manufaktur. Fungsi perusahaan manufaktur dibedakan menjadi 4. Yang pertama, fungsi produksi. Fungsi produksi diartikan sebagai proses pembuatan bahan baku menjadi barang jadi dan siap dijual kepada konsumen. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran diartikan sebagai proses produksi yang telah siap jual atau dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi administrasi dan umum. Fungsi administrasi dan umum ini berkaitan dengan penentuan kebijakan, pengarahan, serta pengawasan terkait kegiatan perusahaan, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini berfungsi untuk menyediakan dana yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk melakukan proses produksi atau melakukan pengembangan terkait perusahaan. Selanjutnya, karakteristik perusahaan manufaktur. Karakteristik perusahaan manufaktur memiliki sifat yang berbeda dengan perusahaan jasa. Perbedaannya itu terletak pada konsep yang digunakan pada perusahaan manufaktur terkait dengan konsep 4P dalam pemasaran. 4P di sini yaitu P yang pertama, produk, P yang kedua, price, P yang ketiga, place, dan P yang keempat, promotion. Selanjutnya, perusahaan manufaktur itu memiliki 5 karakteristik. Karakteristik yang pertama, produk yang dihasilkan memiliki wujud atau produk tersebut dapat dilihat secara kasat mata. Kemudian yang kedua, konsumen tidak memiliki peran dalam proses produksi. Jadi, dalam perusahaan manufaktur, konsumen itu hanya dapat menikmati hasil produk yang diproses oleh perusahaan manufaktur. Yang ketiga, konsumen bisa menilai suatu produk saat belum menggunakan produk tersebut atau setelah menggunakan produk tersebut. Jadi, penilaian dari konsumen itu bisa dilakukan sebelum ataupun sesudah menggunakan produk dari perusahaan manufaktur. Yang keempat, proses penyampaian produk kepada konsumen dapat dilakukan tanpa kontak fisik. Kemudian yang kelima, produk yang dihasilkan merupakan kebutuhan konsumen. Maka dari itu,
perusahaan harus menyediakan barang di pasaran sehingga berdampak pada harga jual dari produk tersebut. Apabila peredaran suatu produk yang terdapat di pasaran sedikit atau langka, maka akan berpengaruh terhadap harga yang tinggi pada produk tersebut. Selanjutnya, contoh perusahaan manufaktur. Nah, gambar yang sebelah kiri ini adalah contoh perusahaan pakaian dan tekstil. Perusahaan manufaktur bidang pakaian dan tekstil ini mengolah wol mentah untuk diproses menjadi sebuah kain, kemudian dirajut dan penjahitan sehingga menjadi produk jadi, yaitu suatu pakaian. Selanjutnya, gambar sebelah kanannya yaitu perusahaan minyak, kimia, dan plastik. Perusahaan manufaktur pada bidang ini berkaitan dengan bahan kimia seperti pembuatan cairan kimia, sabun, cat, serta pembuatan pestisida dan obat-obatan. Gambar sebelah kanannya lagi yaitu perusahaan elektronika, komputer, dan transportasi. Perusahaan manufaktur bidang elektronika berbeda dengan produk pada bidang lainnya karena penggunaannya dengan sumber daya listrik. Pada dasarnya, bidang yang digunakan meliputi peralatan yang berkaitan dengan audio dan visual. Kemudian, gambar bawah sebelah kiri itu adalah perusahaan makanan. Perusahaan manufaktur dalam bidang makanan termasuk jenis perusahaan manufaktur yang sederhana. Proses pengolahan bahan pangan menjadi produk pangan siap jual merupakan inovasi dari masing-masing perusahaan, sehingga yang melihat itu akan tertarik. Jadi untuk perusahaan manufaktur makanan ini itu tergantung dari perusahaan mereka masing-masing, inovasinya seperti apa. Selanjutnya gambar sebelah kanannya yaitu perusahaan logam. Perusahaan manufaktur dalam bidang logam termasuk industri berat. Pengolahan logam mencakup besi, aluminium, dan baja yang diolah dengan keterampilan seperti penempaan, stamping, dan pembentukan pada logam. Dan gambar yang terakhir itu perusahaan kayu, kulit, dan kertas. Perusahaan manufaktur bidang kayu merupakan pengolahan dengan bahan baku dari kayu. Dalam bidang ini mencakup kayu yang diaplikasikan dalam bentuk lantai atau perumahan, menggergaji, dan laminating. Selanjutnya, B. Dokumen transaksi perusahaan manufaktur. Dokumen transaksi ini berfungsi sebagai sumber pencatatan akibat adanya suatu transaksi. Jadi, dokumen transaksi ini sebagai sumber yang menyatakan adanya kegiatan yang berkaitan dengan transaksi. Nah, kegiatan dari perusahaan manufaktur. Kegiatan pokok perusahaan manufaktur identik dengan pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi produk yang siap jual kepada konsumen atau pembeli. Guna menangani kegiatan pokok perusahaan manufaktur, terdapat beberapa sistem informasi yang digunakan, antara lain, yang pertama, sistem akuntansi pokok. Dalam sistem akuntansi pokok ini, terdapat dokumen sumber yang datanya akan digunakan untuk sumber pencatatan ke dalam pencatatan akuntansi, baik jurnal dan buku pembantu akuntansi. Yang kedua, sistem akuntansi piutang. Sistem akuntansi piutang berfungsi untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan adanya piutang dan berkurangnya piutang. Kemudian yang ketiga, sistem akuntansi utang. Sistem akuntansi utang berfungsi untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan adanya utang dan berkurangnya suatu utang. Yang keempat, sistem akuntansi penggajian dan upah. Sistem akuntansi penggajian dan upah berfungsi untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan perhitungan gaji dan upah karyawan serta pembayarannya. Selanjutnya, sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya berfungsi untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan pengendalian produk dan pengendalian biaya. Kemudian, sistem akuntansi kas.
Sistem akuntansi kas berfungsi untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya, sistem akuntansi persediaan. Sistem akuntansi persediaan berfungsi untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan mutasi persediaan yang disimpan di gudang. Dan yang terakhir yaitu sistem akuntansi aset tetap. Sistem akuntansi aset tetap berfungsi untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan mutasi aset tetap. Selanjutnya, jenis dokumen perusahaan manufaktur. Di sini ada beberapa contoh jenis dokumen perusahaan manufaktur. Nah, jadi dokumen perusahaan manufaktur itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber adalah dokumen yang datanya dipakai dengan sumber pencatatan ke dalam catatan akuntansi, jurnal, dan buku pembantu. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang menguatkan data yang dicantumkan di dalam dokumen sumber. Jadi saya berikan contoh dokumen perusahaan manufaktur ini. Yang pertama, faktur penjualan. Faktur penjualan merupakan bukti transaksi yang menunjukkan pembelian atau penjualan barang dengan sistem pembayaran kredit. Faktur penjualan ini dibuat oleh pihak penjual dan diserahkan kepada pihak pembeli bersama dengan barang yang dijual. Faktur penjualan menunjukkan adanya transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang perusahaan. Yang kedua, gambar sebelah kanan ini faktur pembelian. Faktur pembelian muncul karena adanya kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan pembelian bahan baku atau bahan pembantu. Faktur pembelian ini adalah bukti transaksi yang menunjukkan pembelian barang dengan sistem pembayaran kredit. Pembeli mendapatkan faktur yang dibuat oleh pihak penjual yang diserahkan kepada pihak pembeli bersama-sama dengan barang yang dibelinya. Yang ketiga, bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang. Jadi bukti penerimaan barang ini akan berkaitan dengan bukti pengeluaran barang. Bukti penerimaan dan pengeluaran barang digunakan untuk pencatatan berkaitan dengan jumlah barang yang masuk dan keluar di dalam gudang yang menunjukkan sebuah pemakaian bahan baku ataupun bahan pembantu dalam proses pengolahan produk perusahaan manufaktur. Selanjutnya, daftar gaji dan upah. Daftar gaji dan upah digunakan untuk pencatatan terkait gaji karyawan yang dihitung berdasarkan jam kerja dalam proses produksi di dalam perusahaan manufaktur. Selanjutnya, laporan produk selesai. Laporan produk selesai merupakan bukti pencatatan yang terkait dengan harga pokok produk jadi untuk ditransfer ke gudang produk jadi. Kemudian, bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas merupakan bukti transaksi yang berkaitan dengan pembayaran utang gaji dan pembayaran lainnya. Yang terakhir, bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas ini berfungsi sebagai bukti penerimaan kas yang mencakup piutang, penjualan tunai, dan penerimaan kas dari transaksi lainnya. Terima kasih. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa dipelajari ya.